ketika otak kita fokusnya kepada negatif atau istilahnya namanya dominant thought, pikiran dominannya berpikir negatif, maka reticular activating system kita semua hanya fokus ke mengarah ke negatif. Halo guys, balik lagi nih guys, kita di rekaman kali ini. Nih aku mau nanya nih, apa yang terpikirkan di pikiran kalian mendengar kata positive thinking? Pasti kalian pernah kan positive thinking? Tapi kalau misalkan tiba-tiba di suatu ketika kalian jadi negative thinking, ya teman-teman pernah nggak nih, Priska, Mas Adi, ataupun Icang pernah nggak nih negative thinking? Itu gimana ya kita menghilangkan negative thinking itu, dan bagaimana kalau misalkan seorang business owner tidak memiliki positive thinking, apa yang terjadi dengan bisnisnya? Nah, kita mau bahas nih bersama Coach Antonius Arif. Kita sapa dulu ya Coachnya. Halo Coach Arif. Hai. Panas banget ya Coach hari ini? Biasa lah. Biasa Coach? Biasa, ini bagus lah, ini kan berkat dari Tuhan. Iya panas sih, ini. benar. Daripada, ya ini kan berkat lah. Dari setelah hujan berarti kan ada panas. Panas, alhamdulillah ya. Berarti kita harus Iya, mensyukuri apapun mensyukuri. cuacanya ya Coach? Tanpa matahari, tanaman tidak akan bertumbuh dengan bagus. Iya. Betul ya? Akan. Iya Benar. dong. Tanpa matahari tidak ada proses fotosintesis. Iya. Jadi kita belajar apa sih ya? Oke, lanjut ya, gimana? Oke nih Coach, aku mau nanya. Teman-teman kan pasti pernah merasakan positive thinking. Pernah kepikiran gitu. Tapi di suatu ketika kita juga mengalami negative thinking. Yang aku pengen tanyain, gimana sih apa yang akan berdampak ketika seorang business owner mengalami negative thinking? Gini, ini menarik ya. Jadi ada penelitian yang menarik tentang kalau saya nyebutnya RAS ya. Apa Jadi tuh, Coach? Reticular Activating System. Reticular Activating System. Jadi sistem di kepala kita, di otak kita, itu cara kerjanya adalah konsepnya seperti itu. Jadi karena otak kita itu hanya mampu menangkap informasi. Jadi informasi di dunia ini per detiknya itu ada 2 juta bit per second. Per detiknya? Per detik ya, 2 juta bit per second. Jangan ditanya mas saya 1 bitnya tuh seperti berapa banyak. Enggak. Nah, otak manusia hanya mampu menangkap 7 plus minus 2. Itu apa tuh Coach? Berarti 5 sampai 9 poin saat bersamaan. Jadi misalkan kayak nomor handphone lebih dari 8 atau lebih dari 9 atau lebih dari 12, itu kita mengalami kesulitan untuk menghafal. Maka satu-satu jalan kita pecah menjadi 5 atau jadi 3 atau jadi 4. Dibagi berdasarkan per bagian. Sampai sini oke ya? Nah, jadi pertanyaan menarik. Ketika otak kita fokusnya kepada negatif atau istilahnya namanya dominant thought, pikiran dominannya berpikir negatif, maka reticular activating system kita semua hanya fokus ke mengarah ke negatif. Jadi akibatnya kita nemuin hal apapun jadi ada pembenaran tentang negatif. Nah, berkaitan dengan yang positive thinking, saya kasih gambaran yang menarik gini deh. Ini mungkin yang saya bisa lihatnya berbeda, sudut pandangnya beda nih. Contoh ya, beberapa hari yang lalu saya makan di salah satu restoran di daerah Cilandak Town Square. Restorannya adalah, saya nggak mau promosi, tapi restoran barbecue, makanan barbecue, makanan Brazil barbecue. Nah, menariknya selama di bulan puasa, hari Senin sampai Kamis, di masa-masa di jam puasa, itu untuk pembelian promo yang harganya lebih mahal, untuk daging wagyu yang empuk, itu beli 1 gratis 1. Pada saat promo Ramadan ini ya? Promo Ramadan. Berarti kan promonya, kalau promo Ramadan itu pada saat di jamnya adalah jam siang, batas terakhirnya adalah jam 5, itu promonya buat siapa? Orang-orang yang tidak berpuasa. Tidak berpuasa. Yang jelas bukan target marketnya bukan Muslim dong. Bukan dong? Iya, bukan. Berarti target marketnya saya dong? Iya. Yang Kristen dong? Itu kan berarti artinya keberuntungan buat saya dong. Iya. Yang puasa orang lain, yang menikmati saya keberuntungan. Iya, betul dong? Betul, Coach. Promonya buat saya toh. Pertanyaan menarik. Bayangin ya, harga dagingnya aja, yang basicnya aja itu 198.000 plus. Berarti pajak 21%. 200-an. Iya. Level 2-nya 240-an. Lupa 240 apa 250. Yang ketiganya 359 apa 389. Pertanyaan saya bayar 389, beli 1 gratis 1, berarti harganya berapa jadi? Cuma 200.000. Iya. Betul dong? Betul. Pertanyaan saya, karena saya memasukkan di kepala saya diberkati, maka ketika saya makan daging itu, saya mendadak begini ngomong,
Ih, gila ya, Tuhan luar biasa banget ya. Yang puasa siapa, tapi yang beruntung siapa ya? Bener kan? Benar-benar Coach. Iya nggak? Iya. Tapi pertanyaan, kalau saya nggak masukkan pemikiran itu, apakah saya punya pemikiran tentang beruntung tadi? Nggak. Nggak ada. Karena tidak merasakan. Karena reticular activating saya tidak mengarah ke beruntungan itu dan berkat itu. Nah, arti yang mau saya kasih gambaran adalah ketika saya merasa ini diberkati, ketika saya merasa Tuhan ini baik dan sebagainya, jadi saya merasa beruntung. Jadi makanya kalau ditanya ketika saya fokus kepada beruntung, apa yang terjadi? Hal-hal baik. Hal-hal baik akan saya dapatkan terus-menerus. Sampai sini masuk akal? Masuk akal Coach. Nah, jadi saya kasih gambaran. Ketika saya fokus tentang keberuntungan, saya fokus saya diberkati, maka pekerjaan apapun yang saya lakukan, saya hanya bisa munculnya solusi-solusi, ide-ide untuk saya diberkati itu. Kalau saya berpikir saya sial, maka apa yang terjadi? Otak saya hanya fokus kepada hal-hal yang sial-sial tadi, Iya. yang membuat otak saya menjadi buntu. 7 plus minus 2 saya, reticular activating system saya, tidak fokus kepada hal-hal kebaikan tadi. Berarti memang harus hal-hal yang positif yang kita pikirkan ya Coach. Makanya kenapa pengusaha banyak yang bisa menjadi gagal ketika mereka stres berat. Kayak bangkrut gitu ya Coach ya. Bisa bangkrut, bisa macam-macam karena dia fokusnya kepada keburukan. Makanya dia harus shifting hanya melihat kepada hal-hal yang dia diberkati. Itu ada caranya nggak sih Coach? Ada banyak caranya. Teknik-teknik yang harus Tekniknya diterapkan, Coach. banyak. Boleh dikasih tahu nggak nih teman-teman nih Coach berapa? Oke, saya sharing sedikit ya. Saya sharing sedikit. Hal yang sederhana yang mungkin bisa dilakukan adalah mungkin saya kasih gambarannya adalah caranya ada satu step yang namanya brain detox. Brain detox. Brain detox. Detox. Jadi otak di detox, dicuci otak. Dicuci otak ya. Nah, cara cuci otaknya gampang banget. Yang pertama adalah ketika kita ngomong negatif itu, kita cek datang dari mana pikiran itu. Kita harus cek Cek dong, datang dari mana nih? Asalnya dari mana? Kenapa gue bisa punya pikiran kayak gini gitu loh? apa yang membuat trigger gitu. Apa yang membuat trigger? Kenapa gue bisa berpikiran negatif kayak gini? Kedua, kira-kira maksud pikiran negatif ini apa tujuannya buat saya? Yang ketiga, kemudian habis itu saya ubah mengambil kata-kata positif apa yang menggantikan kalimat yang negatif tadi. Keempat, saya memberi pernyataan secara positif. Jadi ngomongnya kalimatnya pertama negatif dulu, baru positif. Contoh, kenapa ya? Kok hidup saya, atau misalnya, kok hidup saya kok sial banget ya? Tapi saya percaya sih, saya diberkati sih. Kalau saya percaya saya diberkati, maka apapun yang saya lakukan, saya pasti sukses. Itu boleh seperti itu Coach. Ya memang begitu. Jadi yang pertama negatif dulu, Negatifnya dulu. baru positif. Supaya tujuannya adalah yang negatif ini jadi hilang. Oh, oke. Jadi di detox nih, bersihin. Makanya ketika kalimat-kalimat yang negatif tadi muncul di kepala, aduh kok kayak gua nggak bisa jualan ya. Tapi, nah habis itu kalimat yang positifnya, yang di detox ya. Lakukan selama 21 hari. Itu diulang kalimat seperti itu Coach. Diulang kalimat itu. Selama banyak 7 sampai 10 kali dilakukan. Dan lihat nanti hasilnya dalam waktu 3 sampai seminggu akan lihat hasilnya akan terjadi seperti apa. Menarik banget. Mungkin teman-teman juga harus mencoba nih, khususnya para business owner yang suka negative thinking ya Coach ya. Nah teman-teman, kalau teman-teman mau mengikuti pelatihan NLP, teman-teman bisa mengunjungi website kami di sini atau bisa langsung kunjungi di kolom deskripsi. Nah teman-teman, aku juga mau bagi-bagi ebook nih untuk teman-teman bagaimana menemukan mental block dalam diri dan menterapinya. Wah pasti teman-teman mau kan menterapi mental block yang ada dalam diri. Gimana cara dapetinnya? Teman-teman cukup kunjungi kolom komentar paling atas. Di situ ada link, atau kolom deskripsi juga, di situ ada link. Teman-teman klik untuk mengisikan biodata seperti nama, email, dan nomor telepon. Nanti e-booknya akan dikirimkan. Oke teman-teman, sekian dulu pembahasan kita pada sesi kali ini. Saya Aisyah Ramawati dan Saya Coach Antoni Syarif, NLP for Business untuk Indonesia. Bye-bye.